Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Universitas Tangerang Raya, Prodi Pendidikan Matematika, em, mata kuliah kajian konsep esensial matematika SMP. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistika dan peluang. Nah, lanjut saja. Kita di sini ada pengertian statistika. Nah, statistika adalah cabang ilmu matematika yang pelajari metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistika juga membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat sehingga suatu masalah dapat dianalisis secara objektif. Nah, di sini juga ada tujuan statistika. Yang pertama, mengumpulkan data secara sistematis, mengorganisasi dan menyajikan data, mendeskripsi karakteristik data, menganalisis data, menarik kesimpulan, membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini juga nih ada contoh. Contohnya itu menentukan rata-rata nilai mahasiswa dalam satu kelas. Contoh matematika. Nah, di sini juga ada contoh matematika. Nah, pada contoh ini kita memiliki data siswa yaitu 70, si A, mahasiswa yang bernama A itu 70, yang B 75, yang C 80, yang D 85, yang L 90. Untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, di mana sigma XI adalah jumlah seluruh data dan N adalah banyaknya data. Jumlah seluruh nilai adalah 400 per 5. Kenapa 400? Karena kita menjumlahkan dari 70 plus 75 plus 80 plus 85 dan plus 90. Jadi hasilnya 400. Nah, di sini juga 400 per 5. Karena kenapa? Karena si N-nya ini 5. Nah, kita bagilah si 400 per 5. Kita bagi 400 bagi 5 sama dengan 80. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa pada data tersebut adalah 80. Nah, lanjut. Di sini ada istilah dasar statistika. Yang pertama, populasi seluruh objek. Populasi. Nah, populasi seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua, sampel. Sebagian anggota populasi yang memiliki yang mewakili populasi. Data. Sekumpulan fakta atau informasi hasil pengamatan jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, ada juga yang B, data kuantitatif. Nah, cabang statistika. Nah, di sini juga ada beberapa cabang statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif, digunakan untuk menggambarkan data tanpa melakukan generalisasi. Contoh mean, median, modus, diagram batang, histogram, simpangan baku. Nah, di sini ada statistika inferensial, digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Contoh estimasi, uji hipotesis, regresi, korelasi, dan ANOVA. Lanjut, di sini ada pengertian peluang. Nah, di sini kita menjelaskan tentang peluang. Yang pertama itu ada pengertian peluang. Nah, peluang itu apa sih? Nah, peluang atau probability adalah cabang matematika yang pelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Peluang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dalam suatu percobaan acak. Terus nilai peluang dinyatakan dengan angka 0 sampai 1, yaitu PA sama dengan 0, kejadian
mustahil nih terjadi. Ingat, P dalam kurung A sama dengan 0. Jadi itu kejadian mustahil yang terjadi. Nah, 0 lebih kurang dari P dalam kurung A kurang dari 1, kejadian mungkin terjadi, masih mungkin ya, karena tadi mustahil dan sekarang mungkin. Nah, di sini juga ada P dalam kurung 1 sama dengan P dalam kurung A sama dengan 1, kejadian pasti terjadi. Nah, kalau ini itu udah pasti. Nah, contoh sederhananya, misalkan sebuah dadu memiliki 6 sisi, ruang sampel. Nah, lanjut, di sini ada pada contoh ini atau contoh sederhana ini, misalkan sebuah dadu memiliki 6 sisi ruang sampel nih, sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kita ingin mencari peluang muncul angka 3. Kita menggunakan rumus peluang sama dengan banyaknya kejadian yang diinginkan per banyaknya seluruh kejadian atau di banyaknya seluruh kejadian. Nah, karena hanya ada satu angka 3 pada dadu, maka banyak kejadian yang diinginkan adalah 1, sedangkan seluruh kemungkinan hasilnya ada 6. Jadi 1/6 atau sekitar 16,7%. Artinya peluang muncul angka 3 saat sebuah dadu dilempar adalah 1 dari 6 kemungkinan atau sekitar 16,7%. Inti peluang, semakin besar nilai peluangnya, semakin besar kemungkinan kejadian akan terjadi. Berarti ini kalau masih kemungkinan itu termasuk ya 0 kurang P dalam kurung A kurang 1. Kejadian mungkin terjadi. Ini termasuk ya gitu. Lanjut istilah dasar. Nah, yang pertama ada percobaan acak. Suatu percobaan yang hasil akhirnya belum diketahui. Contoh nih, melempar koin, melempar dadu. Itu kita kalau melempar koin itu kita belum mengetahui hasilnya, ya kan? Nah, berarti itu masih percobaan acak. Nah, di sini juga ada ruang sampel. Seluruh kemungkinan hasil, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya berapa? Ya, berarti kemungkinan hasil. Masih kemungkinan. Nah, yang ketiga ada kejadian event. Kejadian atau event. Kebagian dari ruang sampel. Contoh 2, 4, 6. Nah, lanjut ada materi dalam peluang. Mohon maaf, ini kurang peluang. Seharusnya saya tulis peluang. Materi yang dipelajari itu ada 1 aturan penjumlahan, aturan perkalian, peluang bersyarat, kejadian saling bebas, kejadian saling lepas, bermutasi, kombinasi, distribusi peluang, teorema Bayes. Nah, hubungan statistika dan peluang apa sih? Nah, yang pertama itu di statistika. Statistika itu mengolah dan menganalisis data. Nah, karena tadi dari pengertian statistika itu adalah mempelajari untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan. Berarti pokoknya intinya itu mengolah dan menganalisis data. Nah, ada juga nih peluang. Peluang kan mengukur ketidakpastian sesuatu kejadian ya. Karena tadi itu pengertian peluang, ada yang masih ingat? Itu mempelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Itu tuh mengukur seberapa besar kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Nah, hasilnya berarti apa? Menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Pasti
semuanya ada kelebihan dan kekurangan, termasuk statistika dan peluang juga. Nah, kelebihannya yaitu membantu pengambilan keputusan, menyederhanakan data yang kompleks, digunakan di berbagai bidang ilmu, mendukung penelitian ilmiah. Nah, kekurangannya sangat bergantung pada kualitas data. Kesalahan pengambilan sampel dapat mempengaruhi hasil. Interpretasi yang salah dapat menghasilkan keputusan yang keliru. Nah, penerapan statistika. Di sini juga ada penerapan statistika dan penerapan peluang. Nah, yang pertama kita baca dulu atau kita lihat dulu nih. Penerapan statistika digunakan pada pendidikan, bisa, bisnis bisa, ekonomi, kedokteran, teknik, pertanian, pemerintahan, penelitian juga bisa. Nah, di sini ada penerapan peluang. Contohnya yaitu prediksi cuaca, mungkin terjadi atau tidak, ya kan? Asuransi, investasi, machine learning, artificial intelligence, pengendalian kualitas permainan peluang. Nah, perbedaan statistika dan peluang. Nah, ada perbedaan, yaitu yang pertama kita bahas perbedaan statistika dahulu. Yang pertama itu mengelola data berdasarkan data nyata, menarik kesimpulan, digunakan pada penelitian, dan ada perbedaan peluang juga nih. Nah, peluang itu mengukur kemungkinan berdasarkan kejadian acak, menghitung probabilitas, digunakan untuk prediksi. Kesimpulan dari materi pada malam ini atau hari ini yaitu kesimpulannya itu statistika mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Peluang mempelajari kemungkinan terjadi suatu kejadian. Peluang menjadi besar bagi statistika inferensial. Nah, keduanya memiliki peran penting nih dalam penelitian, analisis data, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Nah, cukup sekian dari presentasi atau materi pada hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.